Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Al-muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus akinal kiram, Bapak Imam, Muazin dan Bilal, yang kita hormati Ketua dan jajaran Takmir Masjid Al-Muhajirin, hadirin wal hadirah, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang penuh berkah ini kita diberikan Allah nikmat untuk bisa hadir menunaikan salat subuh berjamaah diiringi dengan zikir dan doa. Selanjutnya kita laksanakan kajian ta'lim subuh kita setiap Ahad. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan sampai ajal kita datang masing-masing. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita subuh kali ini insya Allah akan mengangkat tema golongan manusia yang didoakan malaikat. Jadi di dalam beberapa riwayat hadis, malaikat Allah senantiasa mendoakan kita. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir subuh ini termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena didoakan malaikat itu tentu harapan kita semua. Kenapa demikian? Karena malaikat Allah itu berbeda dengan kita manusia. Di antara sifat malaikat diceritakan dalam berbagai riwayat, di antaranya malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu iman, taat dan patuh kepada Allah. Tak pernah membangkang. Yang banyak bangkang itu kita manusia inilah. Tapi kalau malaikat iman, taat, patuh kepada Allah. Makanya ada satu malaikat semenjak diciptakan Allah sampai hari kiamat, pekerjaannya cuma satu saja. Apa itu? Sujud saja pekerjaannya. Tapi tetap taat kepada Allah. Ya Allah, gantilah ya Allah. Gak usah lagi sujud. Kalau bisa berdiri atau ruku saja. Enggak.
Kan beda dengan kita tuh Pak. Kita agak lama aja imam sikit sujud, merengut hati kita. Nah, itu manusia. Kalau malaikat tak pernah. Yang kedua, malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat zalim. Itu sifat malaikat yang kedua, beda dengan kita. Kalau kita ini, yang hadir ini, termasuk tukang ceramah. Bukan lagi berdosa, pakai tasdik pula. Banyak dosa kita ini. Nah, itu kalau manusia. Tapi malaikat tak ada dosa. Yang ketiga, sifat malaikat itu dia tidak memiliki keinginan jahat. Tidak ada hawa nafsu jahat dia. Kenapa? Itulah malaikat Allah. Kalau kemarin tanggal 26, besok ada pilkada, tiba-tiba ada orang kasih duit kepada malaikat, tetap ditolak apa? No way. Get out. Itu bahasa malaikat, ya. Tak ada cerita. Nah, beda dengan kita. Ya. Kalau sikit langsung keluar hadis. Artasi wal murtasi fitnar. Ya. Tapi kalau agak banyak sikit, ya, tunggu dulu telepon Pak Ustadz Junaidi dulu. Ada enggak kira-kira pendapat ulama yang membolehkan? Lain. Kalau agak banyak lagi, nah, tunggu besok pagi Pak, saya istiqoroh dulu malam ini. Gitu, ya. Itu kalau kita manusia. Tapi malaikat tak ada cerita. Ya, dia tak ada keinginan-keinginan yang buruk, tak ada hawa nafsu. Nah, itu yang mendoakan kita. Orang yang paling dekat dengan Allah. Ya. Kalau bahasa-bahasa orang sekarang, Pak, ya ordal juga lah itu, orang dalam. Malaikat ini kan termasuk ringnya satu ini. Orang yang paling dekat dengan Allah. Itu yang mendoakan kita. Tentu yang didoakan malaikat ini, golongan-golongan ini adalah golongan yang istimewa. Ya. Siapa saja di antara mereka yang mendapat doa dari para malaikat Allah ini. Yang pertama, orang-orang yang tidur ya dalam keadaan berwudu. Nah, jadi juga tidak berat, mudah insya Allah. Bisa kita amalkan Pak. Ya. Tidur bersuci, tidur dalam keadaan berwudu. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Jadi Umar Ibnul Khattab punya anak kesayangan beliau, salah satu nama anak beliau Abdullah. Abdullah bin Umar radhiyallahu an mendengar Rasulullah menyampaikan pesan. Apa kata Nabi? Siapa saja yang tidur dalam keadaan suci, berwudu, maka malaikat selalu bersamanya dan mendoakannya. Apa doa malaikat untuk kita yang tidur dalam keadaan berwudu? Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci dan berwudu. Ini doa malaikat untuk kita yang sebelum tidur kita berwudu. Sebelum tidur kita berwudu seperti kita berwudu mau sholat. Tidur kita alim pas punya wudu. Iya. Kalau tidur lagi taklim punya wudu kan? Iya. Tidur. Baik, nah ini yang pertama. Jadi insya Allah ini bisa kita raih, bisa kita amalkan, bisa kita dawamkan dalam kehidupan kita ini. Ya. Tapi kami punya hajat dengan istri kami Ustadz. Bagaimana caranya? Ya, tidak ada masalah. Yang penting sebelum tidur berwudu. Makanya di dalam kitab fiqh, kalau kita boleh mandi janabah, itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak, kita batasi dengan wudu. Berwudu lagi, baru tidur. Nah. Yang kedua, orang yang duduk dalam keadaan bersuci,
untuk menunggu waktu sholat. Ini bapak yang duduk ini, nah, ini menunggu sholat apa? Sholat Isra, sholat syuruk. Setelah syuruk duduk lagi. Menunggu apa? Menunggu waktu duha. Setelah duha duduk lagi menunggu waktu zuhur. Kalau di Mekah, kalau sini nggak ada lah. Nanti bubar semua kita ya. Nah. Jadi ya kita duduk seperti ini Pak. Ini satu hadis mengatakan kalau kita memang niatnya menunggu sholat syuruk, duduknya kita sama dengan pahalanya dengan orang yang sedang sholat. Ini sedang sholat nih. Tapi duduk kami Ustadz sleep chicken, ngantuk-ngantuk ayam. Nah, bahasa Padangnya, ya. Cari tiang yang paling besar, duduk nyandar. Kata Ustadz memang bapak ini, karena ngangguknya itu kadang-kadang ke kanan dulu. Habis itu ke kiri lagi. Setelah ke kanan, ke kiri, ke bawah. Tapi karena lehernya berbunyi dia. Ini enggak ada nyindir-nyindir nih Pak, enggak. Yang duduk bersandar lanjutkan sandarnya enggak. Biar kokoh duduknya. Nah. Tapi kalau terakhir sudah meleleh nanti istirahat ya. Nah, itu tak betul lagi lah. Nah. Jadi duduk menunggu waktu sholat. Dari maghrib sampai isya kita tidak pulang ke rumah. Duduk berzikir di masjid, membaca Quran, ta'lim, membaca kitab-kitab hadis, ya, belajar dan sebagainya, itu didoakan malaikat. Hadisnya yang kita jumpai diantaranya riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. La ahadakum, tidaklah seseorang yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan bersuci atau berwudu, kecuali para malaikat mendoakannya, ya Allah ampunilah ia ini, ya Allah rahmati ia. Jadi dua doa dimintakan oleh malaikat agar kita diampuni, yang kedua agar kita mendapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini nikmatnya, hebatnya kalau kita memahami, mengetahui. Ya, duduknya kita itu bernilai. Ya. Makanya banyak kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah amal kita ini. Duduk satu saat di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kenapa? Memang keutamaan-keutamaan itu ada pada orang yang dalam kebaikan. Ini yang kedua. Kita cepat saja kena waktu. Yang ketiga, orang yang berada di saf yang terdepan ketika sholat. Sholat berjamaah tadi, dia berada di saf yang terdepan. Ini kalau kita baca hadisnya, bukan hanya malaikat yang mendoakan, Allah pun mendoakan ia. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada di saf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya, jadi diusahakan saf yang terdepan. Termasuk apakah ibu-ibu juga masuk? Masuk. Mana yang saf terdepan oleh ibu-ibu? Karena sering juga salah pemahaman. Ada hadis saf yang paling utama bagi laki-laki, saf yang terdepan. Saf yang utama bagi perempuan, saf yang paling belakang. Maksudnya paling belakang mana? Paling belakang dari saf kita laki-laki. Itu yang sudah dibuat di balik tirai itu, di balik pembatas. Nah, itulah saf pertamanya, itu yang utama bagi perempuan. Bukan yang belakang sekali. Nah, itu yang dihitung yang paling utama. Nah, kita juga yang paling utama ini. Bukan yang di depan imam. Nah, itu lain lagi Pak. Ini Pak. Kalau depan imam apa tuh? Ya tunggu dulu jadi jenazah, ya enggak? 4. Seseorang yang menyambung, merapatkan dan meluruskan saf dalam sholat berjamaah.
Ini hadis yang fenomenal ini. Diriwayatkan oleh 5 perawi hadis sekaligus. Pertama Imam Ahmad, yang kedua Imam Ibnu Majah, yang ketiga Imam Ibnu Khuzaimah, yang keempat Imam Ibnu Hibban, yang ketujuh Imam Al-Hakim dari ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa mendoakan dalam kebaikan untuk orang yang menyambung, merapatkan dan meluruskan saf. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang nomor 4. Makanya berusaha kita, Pak Imam tadi walaupun sudah pakai mic tetap menengok ke belakang. Safnya harus bersambung, tengok kiri kanan. Artinya apa? Penuhkan dulu, sambung dulu yang pertama. Baru setelah itu yang kedua. Ya. Mungkin sudah dijelaskan juga oleh para ustadz kita, menyambung yang kedua itu setentang dengan imam. Ya, lurus tentang. Kemudian datang lagi, sambung sebelah kanan. Datang lagi sebelah kiri. Walaupun ada pendapat dari kanan dulu, itu pendapat yang kecil. Tapi pendapat yang rajih dari para ulama ialah dari tengah. Nah, jadi lurus belakang. Harus lurus betul Ustaz, agak-agak aja lah. Jangan diambil pula benang nanti, udah lurus atau belum nih? Agak perlu juga, agak-agak aja. Nah, lurus baru sambung. Begitu seterusnya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah ketika sholat berjamaah di belakang beliau, apa kata sahabat? Rasulullah memegang pundak-pundak kami agar kami menyambung, merapatkan dan meluruskan saf. Makanya termasuk salah satu merapatkan saf itu ukurannya apa? Rapat pundak. Bertemu pundak dengan pundak. Kemudian meluruskan. Apa yang bisa diluruskan? Salah satu diantaranya tumit kita paling belakang. Nah, kalau yang lain mungkin berbeda-beda Pak. Kalau mau diluruskan pantat kita nggak sama Pak. Ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kurus, ada yang gemuk. Kalau mau diluruskan perutnya juga nggak bisa. Nah, beda-beda perutnya. Ya. Jadi tumit bisa diluruskan. Itulah orang yang dapat doa yang keempat dari malaikat. Yang kelima, seseorang yang atau sekelompok orang yang mengucapkan amin setelah Al-Fatihah, mengucapkan amin setelah Al-Fatihah dan aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat. Maka mereka ini didoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi membaca amin itu tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, bersamaan aminnya dengan malaikat. Dari mana kita tahu amin kita sama dengan amin malaikat? Kata Rasulullah, jangan mendahului aminmu daripada aminnya imam yang memimpinmu sholat. Jadi makanya ukurannya apa? Ya bernafas dulu, minimal 1 nafas. Ya. Ada juga terkadang ghairil maghdubi alaihim walad, baru walad, amin kita di belakang. Rupanya anak-anak Pak. Tapi tempat lain aja tengok anak-anak udah pakai kumis dia. Nah, ini keliru dia, tak paham hadis ini. Jadi jangan cepat-cepat aminnya, tunggu dulu. Nah, ketika aminnya bersamaan dengan aminnya imam, maka bersamaan aminnya dengan amin malaikat. Kenapa demikian? Karena dalam suatu riwayat diceritakan oleh Rasulullah,
ketika kita sholat berjamaah seperti tadi, itu para malaikat jin yang mukmin yang beriman ikut sholat dengan kita. Mana dia Ustaz? Tidak nampak tadi? Memang tidak nampak. Malaikat itu kan memang makhluk Allah yang gaib. Tak nampak Pak. Sifat malaikat kan itu, dia gaib, tak nampak dia. Tapi menurut keterangan dia ikut. Maka dia ketika membaca amin tadi, dia pun ikut mengaminkan kita. Dan mendoakan agar seluruh dosa kita yang berlalu terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama tentu dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Nih malaikat ikut sholat dengan kita. Tapi di kampung saya Pak, ada malaikat tuh nampak Pak. Namanya Pak Malaikat namanya. Makan dia, beranak dia. Dulu saya bangun pondok sekitar tahun 90-an. Tanah belum terpakai sedikit. Kata beliau, boleh enggak Ustaz? Kalau kami pakailah tanah saya, enggak apa-apa, saya hibahkan, saya ikhlas untuk pondok ini. Tapi boleh tak saya jualan? Jualan dia. Boleh Pak, saya bilang. Jualan Pak Malaikat tuh. Jualan, ada duit dia Pak Malaikat tuh. Makan, minum, beranak. Tapi 3 tahun yang lalu belum meninggal. Itulah satu-satunya malaikat yang meninggal Pak. Namanya Pak Malaikat. Kalau itu nampak tuh. Kalau malaikat Allah memang tak nampak. Tapi dalam hadis dia ikut dengan kita. Dia mendoakan kita. Kemudian yang keenam, orang yang istiqomah menjaga sholat subuh dan sholat asarnya tepat waktu berjamaah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata baginda Nabi SAW? Malaikat siang dan malaikat malam, pulusan, ya, shift, ada shiftnya, plus, bergantian dia tugas. Ada siang, ada malam. Kapan ganti shiftnya? 2 kali. Pertama setelah asar, yang kedua setelah subuh. Apa tugasnya ketika pulusan? Mencatat semua yang hadir. Ini yang hadir subuh ini dicatat malaikat nih, dilaporkan, termasuk jejak digitalnya dipoto. Mana yang ngantuk-ngantuk pun dipoto ini. Baru naik dia ke langit Pak. Itu tugas malaikat. Kalau dalil dalam Quran jelas, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mas'uda. Dan dirikanlah sholat mulai dari tergelincir matahari, ada 2, zuhur dan asar. Dan setelah datangnya malam ada 2, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, dan dirikan pula lah sholat fajar, sholat subuh. Kenapa? Inna qur'anal fajri kana mas'uda. Karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Subhanallah. Ini subuh ini betul-betul malaikat ikut bersama kita. Setelah selesai dia naik. Malaikat yang bertugas siang turun. Yang tadi malam naik. Apa yang dia bawa? Di antaranya amalan-amalan kita. Makanya pantas para ulama mengatakan amalan kita setiap hari diangkat kepada Allah, di antaranya di waktu asar. Keluarlah sabda Nabi, siapa yang luput sholat asarnya, maka hilanglah seluruh amalnya hari itu. Dasarnya ini. Siapa yang luput sholat asarnya, maka hilanglah amalnya pada hari itu. Kenapa? Karena yang sudah kita lakukan dari subuh ini, mungkin nanti duha, ta'lim, zuhur, dan sekalian amal kita sudah tercatat. Asar tak datang kita. Asar luput dari kita sholatnya. Makanya namanya asar. Waktu yang sangat pendek. Ya. Masa yang sangat kasib. Itu namanya asar. Hati-hati. Luput asarnya, hilang amalnya pada hari itu. Kenapa? Karena habis sholat asar itu
malaikat naik membawa amal kita. Nah, orang yang sholat asar dan sholat subuh dengan istiqomah berjamaah, maka malaikat mendoakan dia, ya Allah, berikan ampunan kepada mereka keseluruhannya pada hari kiamat. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Yang ketujuh, nah, secara singkat, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan dia. Ini kalau bahasa orang hari ini, doa bidoa, saling mendoakan. Ya, kita mendoakan keluarga kita, mendoakan teman kita, mendoakan sahabat kita. Kalau ibu-ibu mendoakan besti-bestinya, tuh, saling mendoakan. Mungkin jamaah mendoakan imamnya, pemimpin mendoakan rakyatnya, rakyat mendoakan pemimpinnya. Saling mendoakan dalam kebaikan. Ya. Hadisnya cukup panjang, riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Ummu Darda radhiyallahu an. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Seseorang yang mendoakan saudaranya, ya, doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan ia adalah doa yang dikabulkan Allah, dan setiap kali dia mengucapkan doa, malaikat ikut mengaminkannya, dan setiap kali dia berdoa, doa itu juga untuk dirinya. Nah, ini kan agak panjang ini. Kesimpulannya begini, ketika kita mendoakan orang lain, taruhlah mungkin ya ada seseorang ketika dia tahajud di malam hari, ketika dia sholat hajat, dia doakan saudaranya, atau dia doakan secara keseluruhan. Ya Allah ya Rabb, semoga jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin yang datang subuh hari ini, semoga Engkau istiqomahkan mereka sampai akhir hayat masing-masing ya Allah. Itu doa dia. Itu langsung doa itu diaminkan malaikat. Amin, kata malaikat. Yang kedua, apa yang dia sebut dalam doa itu, orang yang mendoakan itu dapat dari doa itu. Kalau dia mendoakan tadi istiqomah sampai akhir hayat, dia juga mudah-mudahan istiqomahkan Allah. Dia doakan, mudah-mudahan ya Allah, seluruh jamaah subuh yang datang hari ini, Allah tambah rezekinya. Juga dapat dia. Allah juga berikan rezeki yang luas dan berkah untuknya. Apalagi, ya Allah, Engkau jadikan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Yang mendoakan juga dapat. Nah, ini hebatnya. Mendoakan seseorang, tapi yang mendoakan juga kebahagiaan dari doa yang disebutkannya. Makanya jangan pelit kita untuk mendoakan saudara kita, baik secara keseluruhan maupun secara individu, pribadi-pribadi. Silakan didoakan ya, dalam kebaikan. Bahkan ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, diceritakan oleh Nabi, riwayat Imam Bukhari. Apa kata baginda Nabi SAW? Barang siapa yang mendoakan saudaranya, sementara yang didoakan itu tidak mengetahui bahwa dia didoakan, maka untuk yang mendoakan, banallahu baitan fil jannah, untuknya Allah akan bangunkan sebuah istana yang indah dalam surga. Kenapa? Karena dia selalu mendoakan saudaranya. Makanya istilah tadi, doa bidoa itu penting. Perlu ya. Kita saling mendoakan dengan saudara kita. Jangan saling mendengki, saling menfitnah, saling menggibah. Ini yang tidak dibenarkan. Yang disuruh itu apa? Saling mendoakan,
saling menutup aib. Nah, itu yang disuruh. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, orang yang berinfak, terutama infak subuh. Nah, ini hadisnya sangat populer. Ya, tidak satu hari pun di mana pagi hari setiap hamba didatangi oleh dua malaikat. Salah satu dari malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti. Ya, apa kata malaikat? Ya Allah, berikanlah ganti rezeki yang luas dan berkah bagi mereka yang berinfak di hari ini. Jadi kita yang infak subuh, yang infak pagi ini, nampak kotak celengan, nampak kotak infak masjid, langsung kita isi. Ya, kami tak ke masjid Ustaz, di rumah, terutama ibu-ibu. Bagaimana caranya? Siapkan satu kotak di rumah, infakkan. Nanti per bulan store. Boleh store ke masjid atau boleh ke anak yatim dan sebagainya. Itu juga termasuk. Didoakan oleh malaikat setiap pagi agar rezeki kita berkah, agar rezeki kita luas. Kemudian yang satu lagi malaikat tadi berdoa, ya Allah, sempitkan dan hancurkan harta orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang kedekut, orang-orang yang ceke. Apalagi itu bahasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu. Jadi tentu kita tak ingin dapat doa yang buruk. Kita ingin dapat doa yang baik, maka berinfak, bersedekah. Ya, apa saja bentuknya. Paling kurang sedekah senyum lah pagi tadi. Ya, itu. Yang kesembilan, orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Apa kata Nabi? Orang yang sedang tasyahharu, ya, yang sedang sahur, wal mustaghfirina bil ashar, yang sedang beramal di waktu sahur, salah satu di antaranya makan sahur. Makanya Pak, ya, pantas Nabi mengatakan, ya, bersahurlah kalian karena sahur itu ada berkahnya. Apa di antaranya? Didoakan malaikat. Apa doa malaikat? Ya Allah, kabulkan semua doa dari mereka yang sedang sahur ini. Ya Allah, ampuni, terima tobatnya. Ya Allah, ya, tunaikan sekalian hajat dan pintanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya mendoakan orang-orang yang sedang sahur. Itu yang ke-9. Yang ke-10, orang yang menjenguk orang sakit. Ya. Hadis dari Imam Ahmad dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tidaklah seseorang mukmin yang menjenguk saudaranya yang sakit, melainkan Allah mengutus kepadanya 70.000 malaikat untuk mendoakannya agar dia mendapat rahmat dari Allah mulai dari pagi sampai sore, dari malam sampai subuh. Berarti 24 jam didoakan malaikat. Apa amalannya? Amalan kecil, amalan sederhana, amalan mudah, menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau mendengar saudara kita sakit, langsung kita action, jenguk dia. Tapi dalam anggaran dasar rumah tangga, kalau dia dirawat baru dijenguk. Tidak juga, Pak. Karena dalam hadis sahih, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu, atau kewajiban kita kepada saudara kita sama muslim, ya, ada 5. Salah satu diantaranya menjenguk orang yang sakit. Tidak ada di sana disebut dirawat atau tidak dirawat.
Termasuk kalau harus dirawat dulu Pak, saya tidak akan pernah dijenguk orang berapa lama sakit. Tak pernah dirawat Pak. Tak mau dirawat, takut. Takut apa? Takut disuntik. Takut apa? Takut dikasih apa namanya itu? Ya, dikasih infus-infus itu tak bisa Pak. Nengok perawat aja, itu tak bisa. Apalagi perawatnya agak muda pula. Ya dah. Langsung naik tensi itu. Tak bisa. Jadi kalau menunggu dirawat dulu baru jenguk, tak bisa. Makanya tak ada itu. Rubah aja anggaran dasar itu Pak. Kan ada organisasi kampung itu. Boleh dijenguk kalau harus dirawat. Kalau tak dirawat tak jenguk. Ini udah 8 hari sampai mati dia tak jenguk-jenguk. Jadi agama menganjurkan kalau sakit kita jenguk. Dan kalau kita menjenguk saudara kita sesama mukmin, maka 70.000 malaikat akan diutus oleh Allah untuk mendoakan kita. Apa doanya? Agar kita dapat kasih sayang dari Allah, dapat rahmat dari Allah, dari pagi hingga sore, dari malam hingga subuh. Subhanallah. Inilah amalan yang paling enak ini, yang paling mudah. Makanya adab-adab menjenguk orang sakit pun diajarin. Di antaranya apa? Ketika kita menjenguk orang sakit, jangan lupa kita doakan. Bismillahi syafi. Dengan nama Allah yang menyembuhkan. Bismillahi kafi. Dengan nama Allah yang mencukupkan. Kita banyak kurang. Bismillahi ma'afi. Dengan nama Allah yang memaafkan. Kita banyak salah. As'alullahal azim. Wahai Tuhan aras yang maha azim. Rabbul arsyil azim. Rabb yang maha tinggi. Ayasfiyaka. Sembuhkanlah saudaraku. Sebut namanya. Ya, sebut binnya kalau bisa. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan beliau. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nih, doakan. Banyak doa-doa itu. Doa menjenguk orang sakit itu paling banyak. Itu salah satu saya tadi. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim. Saya kebetulan sekitar 2 bulan sebelum Buya saya meninggal, masih ada catatannya. Buya, kalau orang sakit apa kita baca doa Buya? Mana buku kata Buya? Ambil buku, dituliskan dia. Bismillahi syafi, Bismillahi kafi, Bismillahi ma'afi. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim. Ayasfiyaka laki-laki, ayasfiyaki perempuan. Sampai hari ini alhamdulillah masih hafal. Kenapa? Dijazahkan langsung oleh Buya. Sekarang sudah meninggal beliau. Meninggal beliau paling nikmat. Hari Jumat di waktu duha. Habis Jumat langsung dikuburkan. Di pondok yang kita bangun tadi itu. Nah, itu. Ini salah satu beliau. Beliau bukan orang hebat. Tapi ilmu rohaninya yang hebat. Ya. Nah, itu hubungan batin dengan guru. Nggak akan pernah hilang, Pak. Jadi kalau ada orang yang tidak hormat ke guru, menangis kita. Saya jujur saya katakan, kalau gak terlambat, terlalai kita sholat, langsung beliau datang tuh. Seolah-olah beliau mengajak kita sholat, beliau jadi imam. Kenapa beliau bisa datang? Karena mungkin ada hubungan batin dari dulu dengan beliau. Saya 10 tahun bawa tas beliau aja. Ya, tidak ngaji Pak, bawa tas aja. Beliau pergi ngaji, saya duduk. Pulang nanti ikut. Jalan kaki Pak. Naik gunung, turun gunung. Itu orang-orang dulu. Tapi hebat. Ya, hebat. Nah, berkah ilmunya. Jadi, ke-10 orang yang menjenguk orang sakit. Tanya keadaannya. Gimana keadaan Pak? Ada berapa hari sakit? Gembirakan dia. Jangan disedihkan. Apa yang sakit Pak? Ini badan panas dingin. Apalagi Pak? Itulah pahit semua. Udah berapa hari nih Pak? 2 hari. Kemarin teman saya itu sekampung Pak. 3 hari seperti itu juga. Lewat langsung Pak. Tambah kacau dia. Ya enggak? Gembirakan dia. Gembirakan dia. Kami biasanya bawa Ustadz buah tangan. Ya bawalah. Bawa buah-buahan Ustadz. Beli buah-buahan. Boleh. Apa-apa.
Bawa amplop Ustaz, boleh, tapi amplop yang ada isinya. Jangan amplop tak pakai isi. Baik, ini yang ke-10. Yang ke-11, orang yang hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, hadir di majelis sholawat, hadir di majelis Al-Quran. Nah, ini hadisnya sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 karangan Imam Nawawi tentang fadilah majelis zikir. Apa kata baginda Nabi SAW? Ya, man hadara, siapa yang hadir di majelis ilmu, berkumpul di majelis zikir, majelis Quran seperti kita pagi hari ini, Allah memerintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, turunlah engkau ke bumi, kelilingi hamba-hambaku, naungi dia dengan rahmatmu, doakan dia. Apa doa malaikat untuk kita pagi ini, Pak? Istimewa doa malaikat, ada 5 doanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. 1, ya Allah, semoga engkau ampuni dosa mereka yang hadir dalam majelis ini. Makanya Pak, keluar kita dari pintu nanti, selesai pengajian ini, tuh gugur semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bagi siapa Pak? Bagi yang hadir dan duduk sampai selesai. Yang tidak hadir, ya dia tidak keluar pintu, gimana mau dihapuskan? Ya, dia ringkas-ringkasnya, tidak ada jaminan saya. Yang kedua, ya Allah, angkat derajatnya, ditinggikan derajat kita di sisi Allah. Ya. Yang ketiga, ya Allah, turunkan rahmat untuknya, kasih sayang. Ya, kita bersilaturahmi, kasih sayang. Ya Allah, berikan berkah kepadanya, kebaikan yang banyak. Banyak kebaikannya nih Pak. Bisa bersilaturahmi, bisa saling bertatap muka, dapat pula ilmu walaupun sepatah dua. Apalagi berkahnya Pak, banyak. Habis ini kita duduk di luar, ada pula sarapan pagi. Berkah. Berkah Pak. Terakhir, ya Allah, semoga engkau turunkan sakinah kepadanya, ketenangan. Makanya dari tadi mulai Ustaz ceramah banyak yang tenang. Nah, ini buku, jangan terlalu tegang, betul ya Pak? Subhanallah. Tapi Pak, di majelis ilmu jujur ini, tambah tenang atau tambah gelisah kita Pak? Tenang. Ya, dulu datang kepada Ibnu Mas'ud seorang laki-laki, wahai Tuan Ibnu Mas'ud, saya ini sedang sakit. Apa sakitmu? Badanmu sehat, tapi yang sakit yang di dalam hatiku. Ada apa dengan engkau? Saya kena gegana, gelisah, galau, merana. Apa kata Ibnu Mas'ud? Datanglah engkau ke majelis ilmu, maka